Baik, mohon izin Pak Adi Segara, Pak Davi, Pak Yayat sebagai pembicara, Mas Thomas, kemudian Pak Pratiwi. Malam ini kita akan menyelenggarakan untuk apa? Webinar tentang game ya, game. Nah, sebelum kita mendengar atau mungkin inspirasi banyak dunia game yang tentunya sudah menjadi kayaknya udah mendarah daging, udah nyampur jadi satu sama sama apa ya, sama beliau udah nyampur jadi satu lah darahnya sama game. Nah, ini kita akan kupas siapa Pak Yayat. Ini kita akan sedikit bacakan riwayat beliau ya. Oke, Pak Yayat ini beliau yang tentunya juga apa ya gamers ya, gamers. Beliau lulusan Gunadarma, kemudian computer science, kemudian perusahaan-perusahaan yang pernah beliau beliau apa berikan sentuhan ya, termasuk di Umbara ya, Umbara Brothers Film, Rafathar, yang punya Raffi Ahmad ya, itu juga beliau sudah pernah sentuh ya, Josel Teh, kemudian dan banyak banyak perusahaan-perusahaan yang sudah beliau apa ya beliau sentuh. Tapi di sisi lain, beliau ini memang salah satu tim kita yang memang nggak bisa lepas dari bagi-bagi ilmu. Yang artinya beliau juga ngajar di berbagai ini ya, berbagai kampus ya, di Trisakti, kemudian di Interstudi, kemudian pernah juga menjadi narasumber di berbagai kampus juga sudah menjadi apa ya, sudah menjadi passion beliau. Nah, ini sepintas teman-teman yang nanti akan apa ya, mendapat inspirasi dari beliau. Kemudian nantinya ini apa teman-teman bisa mengikuti secara lebih boleh ya nanti tanya jawab setelah beliau menyampaikan materi, beliau akan membuka sesi tanya jawab apapun yang tentunya juga akan menjadi apa ya, menjadi insight buat teman-teman juga. Tapi di sisi lain bahwa apa yang kita kondisikan malam ini sebetulnya bukan hanya sekedar memberi ilmu, tidak, tapi kita sangat ingin bahwa yang hadir di sini itu adalah akan menjadi bagian tim dari Harmoni, apapun bentuknya, apapun backgroundnya, apapun eh, disiplin ilmunya, kita akan lebih eratkan lagi di sesi-sesi berikut. Nah, kira-kira semacam itu. Oh ya, nanti kita akan kirimkan apa ya? Kirimkan untuk feedback ya. Kita akan kirimkan di uh, chat. Nanti teman-teman bisa bisa isi untuk setelah ya, oke, setelah sesi ini selesai. Baik, ini pengenalan singkat dari, boleh manggil Pak Yayat boleh, Mas Yayat boleh, asal Bang, jangan Bang boleh, asal nggak Om. Wah, nah, ini diem-diem ini beliau ini ternyata juga dulu juga vokalis juga yang artinya garang lah ya. Dunia game juga garang banget lah ya. dulu Ya, ya. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya, monggo Pak Yayat bisa dibagi inspirasinya tentang dunia game. Ya, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke, salam kenal ya. Tadi sudah diceritakan sedikit tentang saya. Kita mungkin santai santai saja. Jadi eh, kalau boleh sih sambil on kamera juga nih. Jadi mungkin kalau kita ketemu di jalan itu bisa saling sapa. Kalau nama doang kan, kalau saya di game sih itu jangan jangan sampai saya seperti bicara sama bot gitu. sama AI. Jadi beneran ini ada orang yang bicara. Bisa on cam kamera Mas Fuad, Mas Muhammad Fuad, Thomas, nanti boleh dimatikan lagi pada saat itu.
pada saat acara yang berjalan. Gimana? Halo, salam kenal Mas Thomas. Ya, salam kenal juga, Pak. Ya, eh, Mas Fuad belum nih. Terus Mbak Pratiwi. Oke. Jadi eh, kalau kita bicara game itu sebenarnya asal asalnya itu atau dasarnya itu memang biasanya berangkat dari hobi kita main game dulu, gitu ya. Eh, dan banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kebiasaan kita itu, hobi kita itu merupakan sebuah kesempatan atau potensi yang layak diperhitungkan di masa kini dan akan datang. Mungkin apa yang saya alami atau Mas Thomas alami atau Mas Fuad alami itu sama. Waktu kita main game itu, apalagi udah semester 9 gitu kan, itu pertanyaannya sama. Lu nggak belajar, lu nggak siapin buat ujian atau sidang gitu kan, malah main game. Dan game itu jadi dipandang sebagai satu hal yang negatif. Gitu kan. Nah, kebetulan saya dari tahun 2010 sampai 2012 lah, awal-awalnya itu 2 tahun itu memang eh, gerilya perang, kayak ngerasanya kayak perang sendiri. Artinya berjuang sendiri bahwa ini game bukan sesuatu hal yang negatif, game itu bukan sesuatu hal yang wasting time, gitu. Nggak gitu. Makanya salah satu metode atau caranya itu adalah dengan uh, bikin game. Nah, dengan bikin game itu berarti kan kita harus terlibat di dalam industri game. Terus ternyata kesulitannya adalah kalau kita bikin game, kita nggak punya sumber dayanya. Orang-orang kita, teman-teman kita nggak ada yang bisa bikin game pada saat itu. Atau waktu itu saya sudah mengajar di kampus, mahasiswa saya juga nggak ada yang bisa bantuin saya. Akhirnya selain kita menciptakan industrinya, kita harus menciptakan fondasi dari pendidikannya, ya kan? Nah, itu harus berjalan bareng supaya nanti kita bisa seperti Jepang, kita bisa seperti Korea, untuk bisa seperti itu. Nah, yang eh, menarik dari perkembangan game sekarang itu adalah eh, segala kebutuhan untuk membuat game itu rata-rata hampir programnya mudah didapat. Dalam tanda kutip, bukan selalu gratis, gitu, tapi mudah didapat. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Lalu segala kebutuhan informasi tentang bagaimana mengerjakan atau bagaimana cara membuatnya itu sudah bertebaran di media internet. Kalau 2014 saja, 2014 itu saya mau berkomunikasi, pengen tahu itu cara untuk satu permasalahan, itu saya harus bayar orang bule per jam yang tarifnya pakai dolar gitu kan, untuk supaya tahu nih caranya gimana sih. Nah, sekarang udah nggak berlaku tuh kayak gitu. Artinya di di era anak-anak sekarang, di era adik-adik kayak Thomas ini tuh sebenarnya kesempatan untuk eh, apapun itu, nggak mesti game, tapi apapun itu bidang ilmunya itu kesempatannya bisa lebih luas. Kalau di Atma Jaya sana ngambil jurusan apa, Thomas? Saya ngambil informatika, Pak. Informatika kan? Iya, Software ya, iya. lebih ke software. Nah, eh, saya waktu masa kuliah pun bayangan saya hanya sebatas bahwa
saya akan menjadi seorang programmer dari sebuah kantor perusahaan apalah gitu ya. Tapi ternyata begitu kita sampai di industri, saya nggak jadi programmer, saya jadi desainer. yang ternyata dunia informatika itu sendiri memang harus blended dengan disiplin ilmu lain. Gitu. Kalau tidak kita akan jadi AI, manusianya akan jadi robot yang terlalu kaku dan tidak ada sentuhan psikologi, tidak ada sentuhan ekonomi, tidak ada sentuhan desain gitu ya. Nah itu yang cakupannya saya seperti. Nah, saya bisa share ini ya, Pak Ji ya. Monggo Pak Ye, share screen. Sebentar, mana sih? Di bawah, share screen di bawah. Oh ini ya. Oke. Yang mana nih? Share screen? Yang di bawah. Ya. Sip. Nah, jadi oke. Ini temanya gimana sih kita bikin game? Teman-teman di sini ada yang pernah dengar Unreal Engine? Pernah. Thomas? Fuad? Iya, pernah. Pernah buka programnya? Pernah. Pernah pakai berarti? Belum. Belum. Oke. Kelebihan dari Unreal Engine apa? Kenapa, Pak? Kelebihan dari Unreal Engine ini apa? Tahu Thomas? Kurang tahu, Pak. Kenapa? Nggak tahu. Jadi Unreal Engine ini kelebihan utamanya, terutama buat kita orang Indonesia ya, terutama buat kita orang Indonesia adalah program ini full power, full apa namanya, full program, benar-benar program sudah jadi gitu ya, program yang full power dan free. Nah free itu kan yang paling disukai orang Indonesia, ya kan? Iya, Pak. Nah mereka punya prinsip from developer to developer. Jadi asal muasal game engine-nya sendiri untuk membangun gamenya itu ya dari para developer di Epic. Nah, Epic itu dulu mengeluarkan game itu namanya Unreal Tournament. Jadi kata Unreal itu berasal dari nama game sebenarnya. Nama Unreal Tournament itu game player versus player. Dan pada era itu belum banyak peminatnya tuh, model game Battle Royale, model game PvP MOBA gitu belum ngetren. Tapi Unreal Tournament itu udah mengusung itu, gitu. Baik team match maupun single player versus player. Nah, cuman dari situ berkembang, ternyata engine mereka bisa digunakan untuk kepentingan game yang bukan shooter aja, yang bukan tembak-tembakan aja, tapi banyak yang bisa memanfaatkan itu. Nah, dari situ poin lebihnya lagi yang kedua adalah game Unreal Engine ini tidak harus dikerjakan oleh seorang programmer. Bayangan kita itu kan kalau bikin game itu pasti orang komputer lah, ya, orang-orang yang setiap hari ngelihatnya baris-baris kalimat programming. Saya waktu di awal itu pelajari ada kurang lebih 4 game engine. Unreal, Unity, CryEngine. Unity itu banyak untuk yang bikin game mobile ya. Kemudian CryEngine itu yang bikin Crysis, yang bikin game first person shooter, Crysis namanya. Nah, termasuk sih Unreal. Tapi ternyata yang bisa membantu saya adalah si Unreal.
Unity itu mudah cara menggunakannya, tapi saya punya keterbatasan di C-sharp-nya, bahasa pemrograman C-sharp gitu ya. Jadi saya punya keterbatasan begitu sehingga kayaknya nggak tuntas kalau kalau mau bikin game itu kan harus total kan, harus bisa sampai bikin jadi. Gitu. Nah sementara ada hambatan itu, akhirnya saya nggak jadi pelajari, nggak lanjutkan gitu mendalami. Kemudian CryEngine itu lebih mudah lagi dari Unity dan Unreal. Dan secara visual sebenarnya CryEngine itu mengalahkan dua ini, termasuk si Unreal itu bisa kalah tuh visualnya sebenarnya. Cuma bahasa pendukungnya adalah Lua programming. Ya. Dan saya mencari tahu tentang base knowledge tentang Lua programming itu nggak ada. Akhirnya susah lagi tuh. Ya kan, bahas tentang Lua programming itu siapa ini gimana bikin game kalau kita materi dasar bahasa pemrogramannya aja nggak ada. Nah kalau Unreal itu dia dasarnya C++ dan dibantu dengan visual programming. Artinya kita saya gitu ya, yang bukan programmer pelotokan murni gitu, bukan programmer beneran gitu. Itu saya bisa bikin game dari awal, dari nol sampai jadi dengan bantuan tadi. Tentunya dengan melibatkan banyak disiplin ilmu sebenarnya. Jadi kalau sebuah kesatuan game itu sebenarnya dibangun oleh berbagai macam keahlian, termasuk salah satunya si programmer tadi. Itu. Nah, kalau Mas Thomas ini memang terbiasa dengan programming, mungkin saja nanti bisa berkutat di bagian programmingnya. Tapi saya coba jelaskan di sini bahwa game sebagai sebuah kesatuan tidak hanya melibatkan satu bidang ilmu programming saja. Ya, jadi di dalamnya kalau kita lihat contohnya ini aja, di dalamnya ini kan ada banyak keilmuan di sini. Bagaimana menciptakan karakter ini? Menciptakan karakter ini kan mulai dari sketsanya, ilustrasinya, berarti melibatkan orang yang suka gambar. Kemudian bagaimana membuat 3D-nya, berarti melibatkan modeler. Bagaimana membuat gerakannya, melibatkan animator. Bagaimana membuat batuan-batuan di sini, ada bangunan dan segala macam, berarti melibatkan modeler environment. Lalu digabungkan semua, kemudian baru tugasnya programmer membuat sebuah kecerdasan buatan, membuat karakter ini bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Seandainya di sini ada sebuah objek karakter lain, bagaimana si karakter ini berinteraksi dengan karakter ini. Nah, itulah tugas program. Jadi kalau kita ambil tema, salah satu poin dari materi sekarang itu adalah Unreal Framework, itulah cara kerja Unreal dalam mendefinisikan apa keinginan atau apa sih yang sedang dibuat oleh si developer. Kita bisa mengambil dari bagian mana saja kita mau terlibat di dalam sebuah industri studio game development misalnya. Kita nggak harus bisa semuanya sebagai seorang game developer. Saya harus bisa modelingnya, saya harus bisa gambarnya, saya harus enggak. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita saja. Bahkan mungkin sekarang sudah banyak program-program game engine selain Unreal, selain Unity, selain CryEngine itu yang sifatnya jauh lebih mudah proses pembuatannya. Tahu Thomas? Enggak. Nanti kamu bisa googling. Kalau kamu nanti TA-nya mau bikin game mungkin bisa mudah dengan itu. Kamu bisa searching namanya Buildbox 1. Kemudian Construct 2. Game Salad 3. Itu game engine untuk
model pembuatan game-game kasual. Itu banyak sekali. Oke. Nah, jadi Unreal Engine ini paket komplit gitu ya. Paket komplit yang dibuat untuk kepentingan game development, arsitektural, kemudian otomotif untuk bagian preview visualization-nya, film dan televisi. Nah, di sini kalau kamu lihat video klipnya Ariel Noah, saya lupa teman judulnya apa, itu dia menggabungkan antara real suit-nya Ariel dengan background belakangnya menggunakan teknologi Unreal. Jadi sebenarnya era sekarang itu 2022, 2021, 2022 itu di Indonesia itu lagi seksi-seksinya. Si Unreal ini lagi hot-hotnya gitu kalau kita lihat. Bahkan mengalahkan Unity. Nah, contohnya apa saja sih game yang udah dibikin sama Unreal ini? Nah, artinya Unreal ini bukan sebuah program main-main ya, karena sekelas Ubisoft untuk bikin game Batman Arkham series itu dia pakai game engine ini. Tekken 7 itu dia pakai game engine ini. MotoGP dia pakai game ini. PES 2019 itu pakai ini. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah memanfaatkan game engine ini. Dan kita dapat ini sama seperti kita dapat ini sama seperti mereka mendapatkan, sama-sama gratis, gitu kan. Tinggal bagaimana kita mempelajari, bagaimana memanfaatkan program yang buat saya keren banget seperti ini untuk kepentingan kita nanti, gitu ya. Lalu kalau kita bicara tentang gamenya, di sini saya coba bagi, ada yang saya ceritakan tadi, ada casual game. Ada casual game, kemudian ada mid-core game, kemudian ada core game. Nah, apa sih perbedaannya? Tahu, Thomas? Dari durasi bermainnya, Pak. Durasi bermain. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya untuk menyelesaikan satu gamenya itu, kalau misalnya casual game itu kan, dari yang saya lihat ini Angry Birds itu kan ada level-levelnya. Jadi untuk main satu level itu cepat. Iya sih. Cuman untuk menyelesaikan satu itu termasuk cepat gitu. Oke. Ya, bisa dikatakan seperti itu, bisa. Tapi sebenarnya kalau casual game itu tujuannya gitu. Namanya casual ya, artinya kita memainkan game itu dalam suasana lingkup yang santai. Yang tidak memerlukan perhatian khusus kita kepada game itu. Jadi kalau contohnya kayak misalkan kita lagi nunggu busway gitu ya, atau nunggu kereta, kita bisa mainin game-game tipe casual. Yang cukup mungkin dengan tipe satu jari kita mainin handphone kita. Mengenai cerita, hampir 40% jarang orang mengikuti ceritanya. Ya, jadi menikmati apa sih yang diciptakan, kesulitannya apa, gitu, segala macam. Itu casual game. Kemudian, ya contohnya Angry Birds, Subway, Plant vs Zombie, dan banyak lah. Bertebaran tuh di Google Play Store, tipe-tipe casual game. Yang kedua, mid-core game. Itu ada Free Fire, Mobile Legends, terus mungkin ada Lokapala gitu ya, dan game-game tipe Fortnite dan seterusnya. Nah, mid-core game ini dia melihat dari sisi visual, agak meningkat sedikit secara visual, tampilan dan gerakan dari setiap karakternya. Tingkat kesulitan misinya pun mulai bertambah. Tapi targetnya mereka biasanya kalau mid-core game itu tidak mementingkan cerita, tidak mementingkan environment, tapi bagaimana mementingkan gameplay. Mungkin kalau kamu lihat di game Free Fire, main game Free Fire nggak?
Enggak. Game yang enggak. player versus player deh. Paling dulu sempat main Mobile Legends sih. Mobile Legend ya, kayak Mobile Legend. Begitu gamenya dimulai, kemudian kita sudah selesai menentukan tipe permainannya apa, klasik atau ranking atau apa segala macam. Begitu game dimulai, sempat nggak kita menikmati pemandangannya di situ? Enggak. Enggak. Karena tujuan dari game itu adalah mengalahkan musuh secepat-cepat, berkoordinasi dengan tim secepat-cepatnya untuk menghancurkan benteng musuhnya atau pertahanan rakyat musuhnya. Artinya environment di situ tidak terlalu dipentingkan, tapi bagaimana keadilan bermain. Di Mobile Legends itu ada banyak hero gitu ya, antara Mia dengan Dirot dengan segala macam, itu balance-nya harus kentara tuh. Mia dalam keahlian si pemain bisa mengalahkan Dirot. Sebaliknya Dirot harus bisa juga mengalahkan Mia kalau pemainnya. Dan di setiap pemain tokoh-tokoh hero di situ balance harus sama. Nah, itu kalau mid core game, dan biasanya tipenya player versus player. Gitu. Ya, mengenai masalah cerita, orang ngelihat ceritanya enggak, dia lebih senang dengan penggunaan fasilitas-fasilitas skin atau weapon atau apa. Jadi tipe mid core game seperti itu. Yang terakhir core game. Nah, core game ini semuanya serba A, makanya biasanya kalau core game itu disebut triple A game. Dari gameplay, dari visual, dari story, itu harus bisa memuaskan si pemainnya dari sisi tiga. Ada cerita yang dibangun, ada misi tentunya yang dibangun dari cerita. Ya, Assassin's Creed Origin, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, yang tengah itu Ghost of Tsushima, bagaimana menceritakan keperkasaan samurai pada era Jepang. Kemudian Battlefield, bagaimana suasana perang pada saat di luar seperti apa. Gitu ya. Bahkan game Call of Duty seri modern, saya lupa seri apa, itu dilarang oleh militer Amerika. Karena apa? Karena benar-benar realis menampakkan kekuatannya Amerika seperti itu. Jadi tidak boleh tayang, karena bisa membongkar rahasia negara. Atau misalnya game GTA, pernah lihat di YouTube kan game GTA San Andreas. Jadi banyak sekali kalau di dalam tipe core game itu yang disisipi oleh si developer. Pada saat kita lihat di game GTA, itu bagaimana developernya berusaha menerangkan inilah kebudayaan Amerika San Andreas. Itulah kotanya seperti itu. Itulah bentuk kejahatan kriminalnya seperti itu yang terjadi di sana. Itu kebudayaannya coba ditampilkan di situ. Itu. Nah, berangkat dari cerita itu, sayang sekali kalau kita hanya menjadi konsumen, ya kan? Kita hanya menikmati, Assassin's Creed Valhalla ini iya jagoannya Viking, pakai kampak begini, modelnya brewok, bule dan segala macam. Tsushima ini orang Jepang, samurainya sakti. Ya kita terima sebagai konsumen, dan kita harus beli gitu. Ya. Sebenarnya potensi industri game itu di Indonesia kesempatannya luar biasa. Gamernya di Indonesia itu kurang lebih 60 juta. Nanti bisa dipotong lah, 60 juta orang yang nasionalis seperti apa, yang cinta negaranya seperti apa. Tapi dari keseluruhan data 2018 itu 60 juta, sekarang udah lebih banyak. Ya, kurang lebih 60 juta gamer. Nah, akan tetapi kita sebagai konsumen seperti ini. Jadi omset yang didapat dari industri game itu sekitar 16 triliun. 16 triliun itu 0,2-nya baru bisa didapat oleh Indonesia.
sisanya dikuasai oleh luar negeri. Saya coba kasih gambaran sederhana kayak gini. Di Jakarta itu ada ratusan studio game. Saya nyebutnya ratusan studio game. Saya pernah bicara dengan Ivan Chen yang saya tulis. Saya pernah diskusi sama beliau. Jadi kalau dihitung pendapatan satu Jakarta berarti ratusan studio tadi. Ratusan studio tadi selama sebulan, gitu ya. Selama 1 bulan dihitung keuntungannya itu masih kalah dengan pendapatan studio yang bikin game Fortnite selama 1 hari. Bayang nggak berapa apa namanya antusias gamer itu dalam berbisnis gitu ya di dalam game. Entah itu beli skin, entah itu main, entah itu nge-like, entah itu bikin vlog dan segala macam. Tapi lingkup perputaran uangnya kan dari situ. Ya kan? Jadi bayangin satu Jakarta itu kan nggak sempit ya, dan jumlahnya ratusan. Itu pendapatan mereka sebulan masih kalah 1 hari dengan pendapatannya. Bukan Fortnite, Free Fire. Dengan pendapatannya game Free Fire selama 1 hari. Kebayang nggak berapa banyak orang Indonesia yang main Free Fire? Ya kan? Nah, belum lagi beli skinnya, belum lagi ngabisin kuota internetnya, dan segala macam. Nah, sayangnya ini pemerintah baru sadar ya 2-3 tahun ini. Pemerintah baru sadar 2-3 tahun ini, sementara sebenarnya kita udah teriak dari kapan tahu gitu. Oh, ini Indonesia itu punya potensi, tapi potensinya seperti apa sih? Seperti yang saya bilang tadi, kesulitan di awal. Saya kepengen bikin sebuah produk dengan konten lokal gitu, tapi kampus yang mengusung tentang keilmuan tentang bagaimana game development masih sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di industri game di Indonesia itu LL4 orang-orangnya lu lagi gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini salah satu, saya nggak tahu ini di tahun berapa bisa kecapai gitu ya. Jadi kampus, industri gamenya, publisher gamenya, studio gamenya, dan pemerintah semuanya harus turun tangan. Semuanya harus bekerja sama membangun potensi, membangun industri ini buat generasi kalian. Gitu. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada. Monggo, lanjut nanti bisa di kolom chat, Ayat. Oke. Nah, lalu lanjutnya adalah sebenarnya apa yang saya bicarakan tadi mungkin nggak sih kita lakukan? Dari pertanyaan dasarnya adalah susah nggak sih bikin game? Thomas, gimana? Kayaknya susah. Iya susah. Sebenarnya gini, gue kasih bocoran. Sebenarnya bikin game itu susah kalau bikin susah, ya. Cuma kita jangan ambil part yang susah-susah. Kan tadi saya bilang game itu terdiri dari banyak disiplin, sampai bahkan melibatkan ahli ekonomi dan sebagainya. Kita menguasai bidang kita itu apa? Misal contohnya adalah desain. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang desainer di dalam sebuah game? Apa sih yang bisa dilakukan oleh si programmer di dalam sebuah game? Per satu part. Nah, ini saya close dulu. Saya stop sharing dulu. Kemudian saya coba share lagi yang screen saja.
Nah, ini masih kedip-kedip ya? Oh, belum on. Ya, masih muter. Masih muter ya? Ya. Oke, sebentar. Saya coba stop dulu ya. Sambil nunggu saya buka aplikasinya, silakan aja sih kalau ada yang langsung nyambung gitu mau nanya. Baik. Ini mungkin Mbak Pratiwi atau Mas Muhammad Fuad. Mohon izin, Mas Muhammad Fuad. Belum ada suaranya. Mohon izin dari mana, Mas Fuad? Iya, Pak. Ya, nah mantap. Dari mana, Mas Fuad? Saya dari Kalimantan Timur. Waduh, Kalimantan Timur. Baik, ini tertarik dari game dari mana infonya, Mas Fuad? Dari apa? Media sosial sih. Oh, media sosial. Gamer juga dong nih ya? Saya desain grafis. Oh, oke. Yes, mudah-mudahan silakan aja ya. Jadi ini di Bang Yayat ini mengedukasi kita semua bahwa membuat game itu ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Bahkan dari software yang free pun ternyata sangat terbuka. Yang ini sebetulnya peluang-peluang bagus buat teman-teman. Yuk. Pak J, sorry, ini saya harus restart komputer dulu, kayaknya minta update. Oh, baik. Ya, nanti nyambung ya. lagi ya. Ya, sip. Monggo. Ya, restart komputernya. Baik, ini teman-teman, kebetulan memang kita itu di dunia kampus ya, yang Pak Ya sendiri juga beliau lecture di kampus Trisakti, dan kita juga sebetulnya juga sama sih di berbagai kampus kita mengajar multimedia, grafis bahkan ya. Yang selanjutnya ternyata ada kolaborasi antar desain grafis dengan dunia gamers, yang tentunya kayak misalnya Mas Fuad nih kan di grafis ya. Grafis sangat mungkin kan bikin karakter. Nah, hal kayak gini ternyata di mata kuliah tertentu ini ternyata menjadi icon tuh untuk dibuat apa karakter gamenya. Kira-kira semacam itu. Jadi kita sih sangat berharap bisa mengeksplor habis yang selama ini digeluti sama Mas Fuad, kemudian berkolaborasi dengan game development. Nah, butuh sih kita tuh di dunia sekarang itu butuh kolaborasi antar gamers, antar development, dan antar dunia desain grafis. Sebetulnya itu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan penjelasan Pak Bang Yayat nanti bisa ada insight yang bisa mengedukasi Mas Fuad ya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan silakan. Kalau misalnya masih belum banyak, silakan sambil menunggu Pak Bang Yayat ini ngerestart komputer dulu nih. Karena ternyata beliau malam ini masih di kampus nih. Wah, luar biasa. Beliau ngajar di kampus Trisakti kan. Nah, ini masih di kampus untuk apa ya, agar lebih leluasa kalau ada materi atau yang disampaikan pada ini malam. Ya. Oke, Mbak Pratiwi. Mohon info dari mana, Mbak Tiwi? Oh, oke, lagi belum on. Oke. Nah, Mas Thomas, ini dari yang disampaikan Bang Yayat, kira-kira sudah ada pencerahan ternyata apa dunia game itu dunia yang serba menjanjikan secara finansial ternyata tuh menggila memang. Jadi Ivan Chen itu pernah bercerita bahwa perputaran uangnya itu mengalahkan yang katanya di mana ya, saya juga pernah diskusi dengan beliau, mengalahkan katanya K-pop
Korea itu perputarannya mengerikan saking banyaknya. Ternyata belum seberapa banyak, masih jauh di bawah game, pembuatan game. Nah, ini di Korea itu ternyata nggak kelihatan sih, tapi perputarannya lebih mengerikan dibanding K-pop yang katanya besar. Nah, jadi dunia game itu ke depan bakalan lebih atau sangat menjanjikan, kira-kira semacam itu. Jadi mudah-mudahan Mas Thomas ya ini mungkin nggak tahu apakah sudah menulis tugas akhir atau belum, tapi minimal dengan adanya informasi semacam ini mudah-mudahan kita sih pengen selalu ada yang nambah dan nambah yang bergerak di dunia development, dunia pengembangan game atau pembuatan game. Karena selama ini kita juga sedikit khawatir, ya nggak khawatir, itu adalah di Indonesia ini potensinya besar, tapi nyaris semua adalah konsumen game, bukan pembuat game, atau paling nggak development game lah. Nah, kira-kira semacam itu. Ya ini sambil menunggu Pak Yayat. Alhamdulillah Pak Yayat sudah connect kembali. Sip, monggo dilanjut Pak Yayat, kita udah diskusi sedikit, monggo dilanjut. Masih unmute. Oke. Sip, monggo Sorry, lanjut. tadi Sip, lanjut, nggak apa-apa, ini tadi udah diskusi kok. Oke, monggo. laptopnya Toto minta update driver. Terus bukan minta update driver deh. Toto update driver, jadi kita harus nge-restart. Biasa kan Windows 10 atau mulai versi Windows 10 kan gitu, dia update nggak bilang-bilang kan. Toto update aja. Oke. Saya coba share. Ya, sudah kelihatan belum nih? Nih ya. Jadi saya coba ambil bagian kecil dari apa namanya satu atau sekelompok bidang keilmuan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah game. Nah, ini biasanya disebut dengan level design. Level design itu bagaimana kita menciptakan arena bermain buat gamenya. Dan sebenarnya level design ini adalah bagian atau posisi yang paling enak. Karena apa? Karena kita menciptakan dunianya, gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita pernah main game The Sims atau pernah lihat game The Sims, ya level design itu kayak gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah dunia untuk bermain, untuk tempat bermain karakter kita, yang tentunya terlepas dari masalah nanti seorang game level designer itu harus bisa merepresentasikan apa yang sudah dibuat di dalam game design dokumen gitu misalnya. Jadi dia harus bisa memvisualkan. Kalau di dalam konsep ceritanya level 1 itu adalah misalnya di sebuah pasar, maka dia harus bisa membayangkan pasar itu kayak apa. Ramai, mungkin agak kotor misalnya, agak becek misalnya gitu. Nah itu suasananya kira-kira seperti itu. Ambien, bahkan sampai ke sound suara pendukungnya pun dia harus bisa memvisualkan itu untuk dinikmati oleh si pemain. Tapi semua program itu pada dasarnya sama. Yaitu begitu kita mulai, kita disiapin semua lembar kosong seperti ini. Ini ibaratnya ini dunianya gitu ya. Dunianya. Kita cuma dikasih satu kotak. Anggap saja kita sudah melalui sebuah proses produksi sebelum masuk ke sini. Jadi kalau kalian lihat di konten browsernya, ini sudah ada karakternya, sudah kemudian
juga sudah ada beberapa objek yang bisa digunakan. Yang sebenarnya kalau dalam proses pembuatan gamenya, objek-objek ini harus dibuat dulu. Ya, batu, gimana bikin batunya, kemudian ada pohon dan seterusnya. Nah, kita lewati fase itu. Anggap saja ini sudah disediakan untuk kita, dan kita gimana sih cara bikin game di dalam Unreal, terutama di bagian level design. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kalau kita sering main game, ini navigasi di dalam layar kerja Unreal itu sama seperti kita main. Klik kanan kalau untuk aiming, kalau kita main first person tuh aiming ya, melihat atas kiri bawah, klik kanan. Kemudian WASD itu untuk maju mundur kanan kiri atas bawah, WASD, QWE ASD. Seperti ini. Jadi seolah-olah ini kita lagi main first person kan. Oke. Nah, kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada. Misalnya kebetulan game ini tipenya tipe side scrolling. Jadi gamenya jalan ke samping kayak Mario Bros. Gitu ya. Jalannya kayak Mario Bros. Artinya kita diminta untuk membuat arena permainannya kalau nggak ke sana, kalau nggak ke sana. Gitu ya. Kalau nggak ke kiri atau nggak ke kanan. Bebas lah. Mungkin saya coba manfaatkan bagian dari kumpulan objek yang sudah dibuat untuk yang pertama saya pikirin jalannya. Nah, dari kesekian objek ini saya pilih yang satu, pilih salah satu, kemudian saya tempatkan di map seperti ini. Ya, saya tempatkan di map seperti ini. Biasanya kalau Android itu dia real time rendering, jadi nggak ada proses render klik gitu, render itu nggak ada. Jadi biasanya begitu muncul di dalam map itu dia loading sebentar untuk mengkalkulasi hitungan teksturnya. Nah, dari sini ya, proses level design itu adalah bagaimana kita menciptakan arena permainan. Di game tipe side scrolling itu ada, kalau ini saya putar, ini arena permainan sebenarnya cuma di sini. Yang kita desain itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Bagian di arena tempat playernya bermain, di depan kamera, di belakang pemain, dan objek jauh di sudut pandang terjauh yang bisa kita buat tapi tetap terlihat oleh si player. Jadi ada 4 area yang harus dipikirkan oleh si desainer. Oke, prosesnya cukup mudah sebenarnya. Kalau kita main The Sims itu kan tinggal drag and drop, duplicate, rotate, scale, dan segala macam. Nah, hal yang sama itu kita lakukan seperti itu. Seandainya konsep cerita gamenya sudah ada atau sudah melotok di kepala saya, jadi saya ceritanya udah hafal banget skenario-nya gitu ya. Jadi saya tinggal bikin sesuai dengan skenario-nya, tipe gamenya mau seperti apa, atau arena permainannya mau seperti apa. Oke, contoh kita buat sepanjang ini misalnya. Lalu saya pikirkan yang pertama adalah objek-objek yang ada di belakang player. Yang kalau misalnya ini kita play, maka ini masih tanpa kosong. Ini ya. Lalu gimana kita bikin game itu menjadi layaknya arena, bukan tempat kosong, tapi sebuah area yang memang dikondisikan bagi si player. Misalnya konsepnya adalah sebuah hutan. Maka di sini kita memerlukan aset-aset yang ada hubungannya dengan hutan. Ya, yang pertama misalnya saya perlu objek batu ini. Objek batu ini bisa kita drag and drop seperti ini. Lalu seorang level designer atau nanti Thomas atau siapa Fuad gitu ya, atau Mbak Pratiwi ini tertarik untuk menjadi
desainer level ya game, itu adalah bagaimana kita berimajinasi menciptakan satu bentuk, satu tampilan random dari satu objek ini. Jadi hampir semua level designer itu bekerjanya adalah seperti ini: duplikat, rotate, ya, select, seperti ini. Dan dari sini bisa dilihat kalau dari samping itu sudah menjadi objek yang berbeda-beda. Dan ini kalau saya scale menjadi objek yang berbeda. Ya, mungkin di rotate seperti ini udah jadi beda lagi. Dan kalau ini kita turunkan, kemudian ini pekerjaannya si level designer seperti ini. Jadi kalau kita melihat ini baru satu objek ya, yang pasti kan kita punya stok banyak sehingga tampilan environment itu terlihat real. Kita isi dulu di bagian-bagian yang kira-kira akan terlihat oleh si player pada saat dimainkan. Prosesnya di dalam level design adalah seperti itu. Baru kemudian kita pikirkan objek yang lain. Oh, mungkin akan ada, atau saya butuh pohon seperti ini. Pohon-pohon ini seperti tadi kita bisa tempatkan di lokasi yang kita mau. Lalu saya coba cari variasinya. Kemudian mungkin kayaknya kalau datarannya kering kerontang ini kayaknya nggak enak ya, misalnya gitu. Maka saya tinggal pilih objek yang bisa saya jadikan rumput buatan. Ya, jadi seluas apapun ini tinggal kita gambar. Asik kan? Ini pekerjaan paling kita bikin kayak lagi main tapi kita dibayar. Ya, terus mungkin ada bunganya lah. Ya oke, ada bunganya lah. Jadi nggak terlalu kaku-kaku banget. Gitu. Mungkin lebih banyak bunganya lah. Dan saya butuh batu. Nah, misalnya gitu. Oke, kita coba lihat tampilan di dalam. Dan kelebihan Unreal adalah bagaimana dia memanjakan mata si pemain. Tapi kalau sudah kayak gini, kayaknya belum lengkap kalau nggak ada sentuhan-sentuhan objek yang ada di depan kamera. Makanya di sini saya bilang tadi area yang harus dijangkau oleh si level designer tadi kalau game tipenya side scrolling ada 4 area. Kalau third person atau first person lebih gila lagi. Ya, karena 360 derajat itu harus disiapkan. Kan pemain mau muter-muter seenaknya dia kan, seenaknya dia tuh kalau first person atau third person. Nah, jadi di sini mungkin saya coba letakkan objeknya seperti ini, kemudian untuk sebagai tanda bahwa oh ini sebenarnya level yang kita buat itu benar-benar menciptakan sebuah jalan. Jadi ada kesan-kesan pemainnya terhalang. Nah, tipe game seperti ini pernah lihat? Pernah main Limbo? Mario Bros, Delta Force, atau macam-macam. Gitu ya. Lalu ada juga objek yang letaknya mungkin jauh di belakang. Misalnya saya manfaatkan
objek tadi, apa tadi namanya, batu ini ya, saya manfaatkan objek ini untuk saya letakkan di, misalnya di bagian sini, tapi adanya di belakang. Nah, ini biasanya akan diperbesar sampai sebesar-besarnya, lalu diletakkan. Sehingga begitu kita play, kelihatan objeknya ada di belakang. Itu proses level design. Susah nggak, Thomas? Gampang ya? Simple sih, Pak. Nah, gampang. Sehingga kalau kita lanjutkan, itu sampai seperti ini. Jadi, begitu kita play, ya, kebayang nggak Thomas bikin PA-nya nanti petualangan Thomas dalam negeri, mimpi di Kepulauan Sumatera. Kebayang nggak lo bikin game kayak gitu? Bisa ya, kebayang, Pak. Yang di dalamnya tuh, di dalam gamenya tuh mungkin ada tukang pempek karena Sumatera, apa namanya, Palembang, misalnya. Ada gunung apa dan sebagainya. Ada sungai Musinya. Atau di Jogja misalkan keratonnya, atau Taman Sari itu, Taman Sari itu enak tuh buat referensi bangunan-bangunannya. Yeah. Terus ini yang disebut dengan bidang atau bagian level design. Lalu ada nggak sih bagian lain? Saya pengen lanjutin tapi kayaknya udah 15 menit lagi. Ya, mungkin saya gambarkan sedikit saja. Saya gambarkan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya bahasa pemrograman yang dilakukan atau yang diusung oleh si Unreal ini. Saya coba cari untuk si karakter lokasi. Nah, lokasinya jadi bahasa pemrogramannya seperti ini. Kita nggak harus ngetik if else, jadi sudah masuk ke kondisi visual programming. Dan ini sangat membantu saya untuk mengerti atau menciptakan logika di dalam program. Oke. Seperti apa modelnya? Jadi kalau saya coba definisikan, kalau dalam bahasa logika, ini kira-kira seperti ini. Ini kelihatan cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ketika game memulai sebuah gerakan baru, atau ketika gamenya dimulai, ya. Ketika gamenya dimulai, maka kita perintahkan kepada si fungsi, kita perintahkan kepada fungsi untuk melakukan pengecekan. Pengecekan apa? Ini animasinya itu yang punyanya musuh atau player. Nah, maka di sini kita masukkan fungsi seperti ini. Cek yang punya benar atau enggak. Lalu kalau setelah dicek, oke, yang punya adalah player, maka di sini berikan kemampuan kepada si player, berikan kemampuan velocity. Velocity itu artinya daya lesat. Makanya si player punya kemampuan untuk maju, mundur, dan segala macam. Jadi berikan gas, berikan kemampuan melesat, daya lesat.
kepada si aktor itu. Lalu setelah itu, setelah diberikan kemampuan daya lesat, hitung berapa jarak lesatan tadi dalam koordinat X atau Y atau Z. Jadi setiap kita melakukan daya lesat kepada si karakter, gimana melakukan daya lesatnya tadi pada saat kita tekan, kalau di game itu pada saat kita tekan WASD untuk gerakin player, berarti kita menginput velocity. Ya kan, kita menginput daya lesat kemampuan dari si player supaya dia bisa maju, mundur, kanan, kiri. Nah, daya lesat tadi hitung berapa lama sih kita tekan W-nya, tekan D-nya, oh itu sekitar 300X atau sekitar minus 300Y misalnya. Dihitung, jadikan itu sebagai kecepatan. Nah, saya bukan orang programmer, tapi saya bisa menciptakan ini. Gitu ya. Lalu speed ini nantinya akan dihubungkan dengan penekanan input pada bagian project. Ya, di bagian project ini ada bagian input. Nah ini. Jump itu W up spacebar. Kemudian axis mappingnya move adalah A dan B. Karena tipe gamenya side scrolling, berarti majunya cuma A sama D. D untuk maju skalanya 1. Nah, skala 1 ini adalah dianggap full velocity. Skala min 1 lawannya dari full velocity, makanya D maju, A-nya jadi mundur. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, itu mungkin saya pengen bicara lebih banyak tentang ini, tapi kayaknya mungkin di waktu yang lebih panjang kali ya, kita bisa berdiskusi untuk pembahasan masalah film. Itulah kira-kira Ya. Thomas. Ya. Ya. Baik, Pak Bang Yayat. Jadi mungkin teman-teman salam kenal yang baru saja datang, Juaning, kemudian ya dari penyampaian tadi memang kita juga berusaha mengedukasi bahwa ternyata game itu bukan sesuatu yang rumit. Yang artinya Bang Yayat yang bukan programmer saja ternyata memang mudah untuk membangun sebuah game. Nah, ini artinya game itu ternyata sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sebetulnya kita nggak ngeri-ngeri amat sih, tapi sangat sangat menjanjikan. Main aja dibayar, wah kita apalagi menciptakan, nah kira-kira semacam itu. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan silakan langsung boleh, karena sesinya juga tanya jawab. Namun seperti yang tadi sampaikan Bang Yayat bahwa Harmony ini memang satu platform ya, platform multimedia. Nih teman-teman, nanti ini saya chat di web kita, ini namanya ini harmony.id. Nah, di sini sorry, ini ada salah harmoninya O-nya 2. harmony.id. Oke. Nah, ini memang pembahasan waktunya memang terlampau mepet, tapi bukan berarti kita selesai di malam ini. Kita terus membuka kesempatan untuk teman bertanya by email atau mungkin by WA. Nanti tentunya akan menjadi pintu buat teman-teman untuk bisa konsultasi banyak hal, baik game, dunia multimedia atau apapun, silakan saja. Nah, nanti di sesi selanjutnya yang pastinya teman-teman akan kita berikan sertifikat dan tentunya Zoom yang akan kita kirimkan lewat email masing-masing. Mudah-mudahan sih kemarin banyak yang tidak terima email karena ternyata emailnya itu mungkin typo sehingga tidak bisa, mohon maaf, tidak tersampaikan ke penerima, sehingga kita mau cek kembali apakah yang disampaikan ke kita itu emailnya sudah benar.
Ya, nanti tentunya sekarang udah enak, ada nomor handphone, asal handphonenya benar, insya Allah kita akan kirimkan ke mereka. Nah, baik, untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa ya, ini kita juga kirimkan untuk formnya ya. Form mohon diisi ini sebagai catatan untuk apa ya? Catatan untuk kami bahwa apa yang kita lakukan nanti bisa memberikan dampak yang baik ke masyarakat ya. Silakan kalau teman-teman nanti bisa bisa menginformasikan bahwa di Harmoni ini ternyata memang kami membuka kesempatan untuk kolaborasi, kerjasama, sharing ilmu, sehingga keilmuan tentang multimedia ini menjadi lebih luas, kira-kira semacam itu. Kita ingatkan, kita sampaikan kembali, besok tanggal 6 Desember, itu kita akan selenggarakan tentang webinar augmented reality, yang artinya dunia ya berbau-bau metaverse lah, kira-kira semacam itu. Ada AR, ada next kita bikin VR ya, virtual reality, dan nanti kita juga akan, insya Allah kita akan selenggarakan untuk animasi lewat PowerPoint. Jadi semua yang kekinian kita akan share ke teman-teman tanggal 6 Desember. Nanti paling tidak ikuti terus di IG kami, harmoni.id, atau sama sih ya dengan yang di website kita, harmoni.id. Bang Yaya, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan jangan bosan kalau ada yang dari teman-teman yang akan bertanya, akan belajar, atau mungkin akan membuat proyek dengan senang hati. Mudah-mudahan Bang Yaya dengan longgar hati, senang hati bisa mensupport teman-teman. Oke, siap. Ya, baik-baik. Ya, kalau nggak ada yang disampaikan, kami Pak Yayat, Bang Yayat ya, Pak Adi, Mas Davi, dan teman-teman semua, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang bagus buat kita berbagi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini justru akan menambah keilmuan, dan kita sangat berharap untuk kolaborasi teman-teman dengan kami, dan kami sangat senang ya kumpul dengan yang lebih muda untuk kita paling tidak untuk pengembangan sayap tentang dunia game. Ya, kira-kira gitu. Baik, itu aja bisa kita sampaikan. Sampai ketemu tanggal 6 Desember webinar tentang augmented reality. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman kalau mau izin boleh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Malam Mas Thomas.